Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku. Inti peristiwa Natal memang berbicara tentang pengorbanan Tuhan, Raja Surga yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Namun kita tahu bahwa peristiwa Natal juga memperlihatkan pengorbanan dari tokoh-tokoh yang dilibatkan oleh Tuhan untuk misi keselamatannya. Dan bertepatan dengan Hari Ibu tahun ini, kita mau belajar bagaimana Tuhan melibatkan seorang wanita dalam misi keselamatannya untuk datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yahweh memilih seorang wanita sebagai saluran kedatangannya. Di setiap zaman, Tuhan Yahweh selalu memanggil anak-anaknya untuk mengerjakan misi keselamatannya di atas muka bumi ini. Dan kita harus tahu bahwa panggilan Tuhan kepada setiap orang untuk mengerjakan pekerjaannya ini tidak pernah ringan. Termasuk panggilan Tuhan Yahweh terhadap Maria, seorang wanita yang dianggap Tuhan layak untuk menjadi saluran kedatangannya di atas muka bumi ini. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, bagaimana malaikat Gabriel menjumpai Maria, seolah-olah semuanya menyenangkan. Tetapi ada hal yang sangat berat di dalam panggilan Tuhan Yahweh terhadap Maria. Karena Tuhan Yahweh akan meminjam tubuhnya untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesua. Ketika mendengar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, segera secara manusiawi muncul reaksi Maria. Kalau aku hamil, bagaimana reaksi Yusuf tunanganku? Bagaimana tanggapan orang tuaku, keluarga besarku, keluarga besar Yusuf? Apa tanggapan masyarakat? Apalagi ada sebuah ketentuan dalam hukum Musa bahwa barang siapa yang berbuat zina, dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Hamil di luar nikah adalah sebuah pelanggaran yang amat berat dan tidak dapat diampuni pada masa itu. Karena itu, respon Maria adalah dengan pertanyaan, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Malaikat Gabriel meyakinkan Maria dengan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Dan di tengah-tengah ketidakmengertiannya itu, Maria hanya belajar taat dan menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, Maria menerima pilihan Tuhan terhadap dirinya. Maria harus menghadapi tantangan besar bagi iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yahweh dan pada iman keluarganya, iman Yusuf tunangannya. Yang pertama, Maria diminta untuk memikul beban tanggung jawab yang luar biasa. Belum pernah terdengar sebelumnya bahwa seorang anak dapat dilahirkan tanpa ayah natural. Maria diminta untuk menerima pengecualian keajaiban ini untuk hukum alam. Untuk itu, membutuhkan iman dan kepercayaan
kepada Tuhan Yahweh dan kepada janjinya. Kedua, Maria diminta untuk menanggung resiko yang besar. Saudara, kita harus ingat, Maria adalah seorang perawan yang suci, belum pernah disentuh laki-laki, belum pernah menikah. Kehamilan di luar nikah tidak dapat ditoleransi pada masa itu. Maria tahu bisa saja ia ditolak oleh Yusuf tunangannya dan oleh keluarganya, oleh semua masyarakat, semua bangsanya. Maria tahu bahwa Yusuf dan keluarganya tidak akan dapat memahaminya tanpa wahyu dari Tuhan. Meskipun demikian, Maria belajar untuk beriman dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Ketiga, Maria siap dipakai Tuhan dengan konsekuensi yang harus dia tanggung. Dia merelakan dirinya sebagai seorang gadis harus mengandung selama 9 bulan, dan di akhir kehamilannya dia harus berjalan jauh dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Bukanlah hal yang mudah bagi wanita yang sedang mengandung mengadakan perjalanan yang jauh dan melelahkan. Dia harus melahirkan dibantu oleh Yusuf yang mendampinginya di sebuah tempat yang tidak pernah dia bayangkan, di Migdal Eder, menara kawanan domba. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demi melaksanakan seluruh rencana Tuhan Yahweh melalui dirinya, Maria harus melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Maria harus menanggung resiko dan tanggung jawab yang sangat besar dalam dirinya. Dia harus menjadi seorang wanita yang melahirkan di tempat yang tidak biasa dan menempatkan anaknya di dalam palungan, tempat makanan hewan. Namun Maria tahu dia adalah hamba Tuhan, jadilah seturut dengan kehendaknya. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan dan setiap kita memiliki panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu untuk harus terus menjunjung kebenaran firman Tuhan, melakukan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus mengemban misi keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Mungkin saudara akan menemui masa-masa seperti Maria, tidak mengerti akan seluruh rencana Tuhan. Tetapi milikilah hati yang taat, hati yang tulus di hadapan Tuhan seperti Maria, dan katakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan keselamatan kekal, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk dapat menangkap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami mau belajar taat. Sekalipun untuk itu kami harus menghadapi resiko, kami harus menanggung beban dalam hidup ini, tetapi kami mau pegang firman Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami mau melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami juga boleh menikmati janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Maria taat kepada seluruh rencana Tuhan sehingga dia memperoleh Tuhan nyata dalam hidupnya, memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan.
Dia adalah ibu dari Sang Juru Selamat, kebahagiaan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia lain di atas muka bumi ini. Ingin menikmati janji-janji Tuhan dan kasih karunia-Nya, taat kepada seluruh rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.